Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Selasa 23 Agustus 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menganggarkan 3.000 triliun rupiah untuk pemerintahan di tahun 2023. Belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar 3.041,7 triliun rupiah yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar 811,7 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara, kata Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan di gedung MPR DPR Selasa 16 Agustus yang lalu. Menurut Pak Jokowi, anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Nah, pemirsa, bagaimanakah postur RAPBN 2023? Apakah RAPBN 2023 bercorak liberal dan apakah beban APBN semakin berat, utang pemerintah semakin meningkat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar ekonomi syariah, Bung Arim Nasim. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bung Aziz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Anda sendiri gimana nih, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat insyaallah. Alhamdulillah, baik Bung, langsung saja nih kan menyikapi terkait dengan pemberitaan terkait dengan RAPBN tahun 2023. Ini kan dikabarkan bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa belanja negara pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai sekitar 2.818,1 sampai 2.979,3 triliun rupiah. Nah, menurut Anda terkait dengan hal tersebut, kira-kira postur APBN 2023 ini seperti apa ini dalam kacamata Anda? Ya, baik. Terima kasih ya, Mas Aziz. Kalau kita lihat APBN kita, memang kalau lihat dari angka sangat besar sekali ya. Ada gemuk sekali ya. Ada di anggaran belanja itu tadi disampaikan sekitar 3.041,7 triliun. Tapi masalahnya adalah untuk apa belanja yang sebesar itu gitu kan. Karena kalau kita perhatikan ternyata sebagian besar alokasi belanja APBN yang tadi sudah disampaikan ada dua bagian besar. Pertama untuk pemerintah pusat 2.230 triliun, kemudian alokasi ke daerah ya kan itu 811,7 triliun. Nah, untuk alokasi pemerintahan pusat kalau kita perhatikan ternyata yang terbesar itu bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan para kapitalis gitu kan. Salah satunya yang paling besar itu adalah untuk anggaran pembayaran bunga 2023 itu mencapai 441,4 triliun. Jadi kalau kita melihat porsi APBN ini rasanya eh, rakyat jangan berharap banyak untuk bisa mendapat perhatian dari pemerintah gitu kan secara umum. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan walaupun di sana masih ada misalnya anggaran kesehatan itu kan dianggarkan 169,07 triliun gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan karena pemerintah sekarang di sebagian alokasi juga kembali mengalokasikan untuk pembangunan infrastruktur, salah satunya IKN ya dan juga kereta api cepat yang itu kemudian ternyata dibiayai dari APBN. Apa yang kemudian tersedot terkurangi ternyata saya dapat itu adalah tadi kalau kita bicara kesehatan aja itu kan itu ada kurang lebih 9 juta penerima bantuan JKN itu kemudian dihapus. Nah ini kan menurut saya sesuatu yang ironis ya di tengah rakyat sedang menghadapi kesulitan
justru anggaran untuk rakyat itu kemudian dikurangi, sementara anggaran untuk bayar utang tadi, ya, pokok dan bunganya itu tidak ada sama sekali kemudian upaya untuk mengurangi, gitu kan. Bahkan kalau kita perhatikan itu kan, subsidi itu kan hanya dianggarkan 210 untuk energi, ya 210 triliun untuk energi, 86,5 triliun untuk non energi. Berarti kurang lebih 297 triliun. Bandingkan dengan untuk membayar bunga utang 2023 itu tadi menyentuh angka 441,4 triliun. Ini yang saya lihat. Jadi APBN 2023 walaupun besar, sertanya lagi-lagi yang menikmati bukan rakyat, tapi sebagian besar itu adalah untuk kepentingan para kapitalis menurut saya. Ya, baik Bung. Lantas kemudian mohon tanggapannya nih terkait dengan rancangan rencana kerja pemerintah dan terutama pagu indikatif di tahun 2023 tersebut. Apakah rancangan APBN tersebut ini mendukung pemulihan ekonomi dan juga program-program pembangunan nasional? Ya, saya lihat itu kan sangat kayaknya ya, walaupun kalau kita lihat dari alokasinya masing-masing besar juga ya. Misalnya tadi kan anggaran untuk kesehatan 169,7 triliun. Kemudian ada perlindungan sosial 479,1 triliun. Ada anggaran pendidikan 600,8 triliun. Kemudian infrastruktur 392 triliun, ada juga untuk ketahanan pangan 95 triliun. Tapi kan kita nggak tahu rinciannya seperti apa gitu kan. Ini yang kita lihat dalam kasus kemarinnya kan jaminan sosial kita bansos saja kemudian tidak tepat sasaran kan. Artinya kalau kita lihat yang lebih jelas malah tadi itu kan lebih nampak masyarakat menurut saya dengan misalnya tadi kan itu ada 9 juta penerima JKN itu akan dihapus gitu kan. Dari sisi rakyat malah kemudian dikurangi anggaran untuk rakyat. Sementara kan rakyat sedang menghadapi pemulihan ekonomi baru sembuh dari COVID, ya mungkin juga masih ada yang terkena nanti. Sementara dana-dana untuk masyarakat itu saya kira lebih kecil dibandingkan dengan tadi untuk bayar bunga yang besarnya 441,7 triliun tadi. Termasuk juga subsidi. Subsidi itu hanya dianggarkan 210,6 untuk energi, ya 86,5 untuk energi. Ya. Jadi kalau saya lihat rasanya itu masih jauh lah ya untuk mendorong pemulihan ekonomi, terutama kalau kita lihat anggaran yang untuk investasi itu kan kecil gitu kan. Masih besarnya itu adalah anggaran untuk belanja pegawai gitu kan, untuk belanja pegawai atau untuk lembaga. Nah, sementara untuk investasi salah satunya infrastruktur tadi itu kan dianggarkan 392 triliun. Tapi apa ternyata alokasi infrastruktur itu ternyata melanjutkan proyek IKN, proyek kereta api cepat, proyek bandara. Pertanyaannya, siapa yang menikmati ini gitu kan? Ini bukan untuk kepentingan rakyat secara langsung. Ini adalah untuk kepentingan para kapitalis. IKN siapa yang menikmati itu kan infrastruktur, kereta api cepat siapa yang menikmati, kemudian bandara itu kan termasuk juga tol itu kan sebenarnya kan. Ini yang saya kira ketika kemudian dialokasikan untuk infrastruktur pun ternyata infrastruktur yang tidak menyentuh untuk kepentingan rakyat, tapi semua lebih banyak diarahkan untuk kepentingan oligarki gitu kan. Sehingga kalau saya lihat ya struktur APBN kalau kita bicara dalam konteks pemulihan ekonomi itu pemulihan ekonomi untuk oligarki, bukan pemulihan ekonomi untuk rakyat ya kan. Kenapa? Karena semua anggaran infrastruktur tadi yang banyak menikmati itu adalah rakyat, para kapitalis, bukan rakyat kecil secara umum gitu kan. Sementara untuk rakyat kecil seperti yang saya katakan tadi, subsidi terus dikurangi. Biasanya kan pupuk itu pasti dikurangi, pupuk mahal, rakyat kemudian menjerit ya kan. Sementara harga jualnya misalnya beras itu kemudian murah. Kenapa? Karena dibanjiri oleh produk impor. Kelapa sawit misalnya. Siapa yang menerima nanti subsidi solar itu? Kalaupun masih ada. Ternyata sebagian besar jatuh kepada para kapitalis juga. Sementara rakyat misalnya yang dia memiliki
CPO tadi ya, walaupun harga CPO dunia misalnya tinggi, tapi kan karena dimonopoli para kapitalis, mereka juga nggak bisa menikmati harga tinggi tadi, gitu kan. Ini contoh lagi. Saya melihat dalam konteks ekonomi, masyarakat kecil masih tetap kemudian tidak menjadi perhatian oleh pemerintah. Justru anggaran-anggaran infrastruktur tadi ya itu lebih banyak dan terserap untuk kepentingan para kapitalis. Ya, baik Bung. Lantas kemudian jika memang APBN tahun 2023 seperti demikian yang sudah Anda jelaskan tadi, ini coraknya seperti apa kalau seperti ini? Apakah ini liberal? Lantas kemudian juga ini mohon penjelasan. Ini kan APBN 2023 ini kan diinformasikan ini semakin besar jumlahnya. Apakah ini nanti juga berdampak pada pajak dan utang yang semakin meningkat begitu? Ya, kalau kita bicara tentang corak APBN ya, itu kan mengikuti sistem ekonomi yang diterapkan kan. Sistem ekonomi yang diterapkan itu kan sistem ekonomi kapitalis gitu kan. Karena itu APBN-nya juga APBN yang ya kapitalis, APBN yang liberal, bahkan bahasa saya sering saya sampaikan lebih liberal dibandingkan dengan negara kapitalis sekalipun ya kan. Nah, ini kita bisa lihat dari struktur penerimaan maupun dari struktur pengeluaran ya kan. Dari struktur ya penerimaan ya artinya pendapatan dan struktur belanja. Dari struktur penerimaan atau pendapatan itu sangat kental corak kapitalisnya, di mana hampir ya 85% ya pendapatan negara itu kemudian dari pajak ya, baik yang langsung maupun tidak langsung. Apa yang saya maksud pajak itu langsung dari tidak langsung itu kan. Kalau kita perhatikan itu kan ada tiga sumber pendapatan APBN. Pertama dari pajak yang langsung dipungut tahun ini, yaitu senilai 2.016,9 triliun. Yang kedua, ya ini kurang lebih 68% dari total pendapatan. Kemudian yang kedua dari pendapatan bukan pajak, ya salah satunya dari sumber daya alam ya yang semakin menipis itu kan. Itu ada 426,3 triliun, itu kurang lebih 15%. Nah sisanya ini yang menunjukkan makin tetap kapitalis itu dari utang. Defisit anggaran itu diperkirakan itu 598,2 triliun. Nah, ketika kemudian APBN ini di backup dari utang, kalau kita jumlahkan tadi ya, defisit ini ditambah utang, pertanyaannya siapa yang bayar utang? Yang membayar utang rakyat, yaitu apa? Pajak lagi kan? Berarti sebenarnya APBN kita 85% itu dari pajak. Baik yang pajak langsung maupun dari utang yang nanti dibayar oleh masyarakat melalui pajak tadi. Nah, ini dari sisi pendapatan. Ini kan sangat kapitalis sekali ya. Kita bandingkan dengan era tahun 89 sebelum ya kapitalismenya tidak begitu menonjol ya kan. Karena sektor-sektor harta milik umum tambang itu masih banyak dikuasai oleh BUMN. Sekarang kan sudah diliberalkan gitu kan. Pada saat itu di akhir Orde Baru itu tahun 98 97 ya sebelum krisis itu antara pajak dengan sumber daya alam itu masih 50-50. 50% dari pajak, 50% dari pengelolaan sumber daya alam. Tapi sekarang PNBP itu semakin kecil, kontribusinya 15%. Itu yang pertama ya, corak APBN kita kapitalis dilihat dari sisi pendapatannya. Nah, sementara dari sisi belanjanya, seperti yang saya katakan tadi, dari 3.041 triliun untuk pemerintah pusat 2.230 triliun, alokasi otonomi daerah atau alokasi daerah 811 triliun, pengeluaran pemerintah pusat yang terbesar itu apa? Yang terbesar itu untuk membayar bunga, yaitu 441 triliun, gitu kan. Ini hampir sama itu kan dengan belanja pegawai. Bayangkan, belanja pegawai ASN itu kan itu 442 triliun, itu sama dengan belanja bayar bunga itu 441 triliun. Dan ini kita lihat dengan potret pengeluaran yang sangat besar di utang ini ya, bunga dan pokoknya, karena subsidi aja tadi cuma 210 triliun. Kemudian non energinya 86,5 triliun. Ini kan sangat jauh, setengahnya dari bayar bunga itu kan. Ini menunjukkan bahwa dari sisi pengeluarannya pun terbesar itu untuk kepentingan para kapitalis itu kan.
Termasuk tadi juga infrastruktur. Ternyata infrastruktur juga itu sebagian besar melanjutkan proyek-proyek untuk membackup kepentingan para kapitalis, oligarki, seperti ibu kota negara baru dan kereta api cepat, termasuk juga bandara. Nah, ini kan kezaliman yang kedua. Sebagian besar pendapatan didapatkan dari pajak, ketika kemudian mengalokasikan, itu tidak kembali kepada rakyat, sebagian besar itu dinikmati oleh para kapitalis. Yang paling menonjol saya katakan tadi itu adalah untuk pembayaran utang, bunganya aja 441,4 triliun. Kemudian justru alokasi yang langsung untuk rakyat tadi, ada isu itu kan, ada 9 juta eh, penerima JKN itu kemudian akan dihapus. Artinya diserahkan, mereka harus dibayar, harus membayar sendiri gitu kan. Di sisi lain rakyat itu semakin udah dieksploitasi dengan pajak. Sampai kan targetan sekarang itu adalah NPWP, NIK itu adalah NPWP. Ini menjadikan semua rakyat itu semua akan menjadi wajib pajak. Ini saya kira corak yang sangat kapitalistik dan sangat kemudian eh, merugikan rakyat dan hanya menguntungkan oligarki. Itu barangkali Ya, ya, Bung Adit. ya baik Bung. Lantas kemudian dengan berbagai macam masalah-masalah yang ada di APBN Indonesia, kira-kira solusinya ini seperti apa? Bisa dijelaskan ini Bung Arim. Bahkan mungkin solusi tuntas di dalam menjawab persoalan APBN saat ini. Ya, kalau kita lihat kan tadi ya, seperti yang saya katakan, APBN corak kapitalistik memang negara kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Nah, sementara kalau kita ingin ya APBN itu pro rakyat untuk kepentingan rakyat itu, ya saya kira harus diubah. APBN itu harus APBN yang perspektif syariah. Ya. Artinya perspektif syariah itu tentu ekonominya ekonomi syariah dalam artian yang paling mendasar itu dalam saya lihat di ekonomi syariah itu sumber pendapatan negara itu pertama ini dari sisi sumbernya ya, sumber pendapatan pertama pendapatan negara itu tidak boleh bertumbuh pada pajak, tapi yang paling kemudian diharapkan ya, walaupun bukan berarti tidak ada pungutan terhadap rakyat, yang paling kemudian dominan nanti itu adalah pengelolaan harta milik umum yang dikelola oleh negara. Gitu kan. Jadi kita lihat seperti sekarang, ya tambang, batu bara, nyaris gitu kan, yang menikmati kenaikan harga itu para kapitalis. Kenapa? Karena ternyata sebagian besar, hampir 80% lebih tambang baru batu bara itu dikuasai oleh swasta. Kita lihat juga kemarin kenaikan CVO, gitu kan. CVO yang harganya selangit naik, gitu kan, menjadi berkah keuntungan para kapitalis, tapi malah petaka bagi rakyat. Ternyata porsi kepemilikan negara itu hanya 7%. 53% dikuasai oleh oligarki, sisanya itu oleh rakyat swasta yang dibagi untuk jutaan. Nah ini menunjukkan bahwa eh, kalau kita ingin mengembalikan ya APBN itu pro rakyat, ya ini saya kira langkah pertama yang harus kemudian dilakukan itu adalah eh, membenahi sistem kepemilikan, membenahi sistem ekonomi sehingga tadi ya sumber pendapatan negara itu salah satunya itu adalah dari sumber daya alam yang milik umum yang itu wajib kemudian dikelola oleh negara sebagai wakil dari umat. Kemudian yang kedua, sekarang kita lihat dari sisi uh, alokasi belanja. Dalam sistem ekonomi Islam haram ya negara itu kemudian punya utang yang berbasis ribawi. Gitu kan. Maka dalam sistem ekonomi Islam nanti bunga yang 441 triliun tadi itu tidak boleh dibayar. Kenapa? Karena itu riba yang diharamkan. Kan. Kalaupun dibayar pokoknya aja. Gitu kan. Nah ini jelas kan kalau ini kemudian dihentikan pembayaran bunga ini kan diharamkan di dalam Islam, ya maka akan banyak ruang fiskal yang didapatkan oleh negara untuk apa? Untuk memberikan pelayanan terhadap rakyat. Jadi kalau kita lihat solusi sistem ekonomi Islam itu sangat sangat luar biasa, akan memberikan saya kira penyelesaian masalah secara mendasar
baik dari sudut pandang pendapatannya tadi ya, sumber utamanya itu bukan dari pajak ya, tapi dari pengelolaan sumber daya alam yang melimpah tadi, tambang ya, termasuk hasil laut. Sementara dari sisi alokasi pengeluaran itu tidak diperbolehkan tuh pengeluaran-pengeluaran yang itu tidak penting bahkan diharamkan. Yang diharamkan tadi bunga 41-40 triliun nanti nggak akan dibayar. Yang kedua, itu tidak akan dibangun infrastruktur yang itu tidak urgen. Contoh, IKN itu saat ini tidak urgen, maka tidak ada alokasi untuk pembiayaan IKN. Kemudian kereta api cepat itu juga tidak urgen, kan? Itu akan dihentikan. Jadi proyek-proyek infrastruktur yang itu tidak menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung itu akan dihentikan, dan berarti nanti ruang fiskal, ruang dana untuk mengurus rakyat itu semakin besar, gitu kan? Kenapa? Karena memang sejatinya tugas utama negara dalam pandangan Islam itu mengurus rakyat tadi, bukan mengurus kepentingan para oligarki. Jadi itu saya kira solusi tuntas kalau kita ingin bicara APBN yang pro rakyat, APBN yang itu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu APBN yang didasarkan kepada syariat Islam dengan menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah. Cuman kan ini juga membutuhkan infrastruktur politik ya. Makanya politiknya juga adalah politik yang sejalan dengan sistem ekonomi Islam, yaitu politik Islam itu sendiri. Artinya kalau kita ingin menyelesaikan APBN itu tuntas sesuai dengan Islam ya dan pro rakyat, hanya bisa diwujudkan ketika syariat Islam dijalankan secara kafah. Itu barangkali ya, Bung Aziz. Ya, baik. Berarti harus ada sebuah negara yang menjalankan syariat Islam secara kafah, kemudian ekonominya juga menerapkan ekonomi Islam secara kafah juga, sehingga nanti APBN yang seperti demikian tidak akan terjadi. Begitu ya, Bung Arim? Nah, itu betul. Jadi, ya kalau kita selama mempertahankan ekonomi kapitalis, sistem ekonomi kapitalis, APBN-nya pasti coraknya kapitalis, coraknya liberal. Jangan berharap itu kan ada APBN yang pro rakyat ketika sistem ekonominya kapitalis, ya APBN-nya itu adalah turunan dari pengelolaan keuangan negara yang kapitalistik. Gitu kan. Makanya harus dihentikan, gitu kan. Harus dihentikan dengan apa? Ya dengan mengganti sistem ekonominya sistem ekonomi Islam. Nah kalau sistem ekonomi Islam pasti APBN-nya itu APBN yang pro rakyat. Kenapa? Karena ya tadi APBN-nya itu diatur sesuai dengan aturan syariah. Nah sekarang kan ya negara rakyat itu sangat selalu kena ini ya, kena shock gitu kan, atau kena beban ya kan. Ketika kenaikan batu bara tinggi yang menikmati para kapitalis, ya. Tapi giliran harga minyak dunia naik yang dibebani rakyat karena subsidi dikurangi, subsidi membengkak, akhirnya kemudian harga dinaikkan. Jadi rakyat itu selalu kena getaknya, kena bebannya. Di sisi lain tadi karena APBN mengandalkan pajak, ya semua sektor kehidupan akhirnya kemudian harus dikenai pajak. Itu saya kira, sehingga mempertahankan sistem ekonomi kapitalis, mempertahankan APBN corak kapitalistik, hanya mempertahankan kesengsaraan dan penderitaan, hanya mempertahankan negara ini kemudian diatur dan dikuasai oleh para oligarki. Itu saya kira. Ya, baik, Masya Allah ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Bung Arim Nasim atas kesempatannya dan juga terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim Nasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bung Aziz. Ya. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.